Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Obat Gaptek dan welcome to segmen baru Obat Gaptek yang saya namain Tech Stream. Di mana kita bakal ngebahas teknologi-teknologi baru yang udah masuk ke wilayah mainstream. Loh, ngapain nunggu ke wilayah mainstream dulu? Kenapa nggak awal-awal? Nah, karena kalau udah masuk ke wilayah mainstream, biasanya tuh teknologinya udah mulai terjangkau harganya, udah mulai murah dan udah mulai massal. Kedua, teknologi juga udah semakin matang, semakin nggak banyak bugs, semakin bisa diterima untuk masyarakat luas. Dan yang ketiga, biasanya ekosistemnya juga udah mulai terbentuk. Jadi ada spare part third party-nya, ada aksesorisnya, dan lain-lain. Jadi menarik sekali kalau kita ngebahas teknologi-teknologi terbaru yang udah masuk ke wilayah mainstream, udah mulai dikonsumsi oleh masyarakat luas, tapi mungkin sebagian dari kalian masih ragu apakah ada faedahnya dan apa aja risiko-risiko yang bakalan kalian hadapi kalau mengadopsi teknologi ini. Jadi, stay tune, videonya bakal menarik sekali. Untuk video perdana ini, saya bakal ngebahas sebuah teknologi storage yang namanya SSD M.2 NVMe. Jadi, apa aja resikonya kalau kalian memilih untuk mengadopsi teknologi ini, dan apa aja keuntungan-keuntungannya. Dan untuk video selanjutnya, saya juga udah mempersiapkan buat kalian-kalian yang mungkin mempertimbangkan untuk membeli drone. Jadi, stay tune di channel ini. Oke, kita mulai dari resikonya dulu. Jadi, harga SSD M.2 NVMe ini tuh signifikan lebih mahal dari hard disk konvensional. Tapi ya, kalau kata orang ada harga, ada barang. Nah itu benar, karena at least ada 5 keunggulan utama dari sebuah SSD M.2 NVMe ini kalau kita bandingin sama hard disk konvensional. Yang pertama jelas kecepatannya, bedanya tuh jauh banget. Kalau hard disk biasa, kecepatan bacanya cuma di kisaran 125 MB per second aja. Sedangkan SSD M.2 NVMe Western Digital Blue SN550, kayak yang saya punya ini, kecepatannya nyampe 2400 MB per second. Buset! Berapa kali lipat tuh? Hampir ya 20 kali lipat kali ya. Tapi ingat, nggak semua SSD tipe M.2 NVMe itu kecepatannya sama ya. Ada yang lebih lambat dari ini, ada juga yang lebih cepat. Tapi jelas makin cepat harganya makin mahal pula. Keunggulan yang kedua, SSD itu relatif lebih tahan banting dibandingkan hard disk. Ya memang hard disk zaman sekarang juga sebenarnya udah punya sistem keamanan yang oke juga sih. Tapi tetap SSD itu lebih aman karena nggak ada komponen yang bergerak pas lagi dipakai. Beda sama hard disk, kalau kamu lagi pakai laptopnya di kendaraan, kayak mobil, kereta, pesawat, dan lain-lain misalnya, head hard disk kamu tuh hanya berjarak beberapa nanometer aja dari piringannya atau cakramnya. Nanometer loh ini ya, bukan lagi milimeter. Jadi takutnya pas tiba-tiba ada goncangan yang ekstrim ya, kalau goncangan biasa sih nggak akan masalah, bisa jadi piringannya tuh kegores dan muncullah bad sector di hard disk kamu. Filenya bisa korup deh, gawat kan? Keunggulan ketiga, dimensi SSD itu lebih kecil dibandingkan hard disk pastinya. Jadi kalau pabrik laptop pengen bikin produk yang tipis, ringan, dan mungil, bakalan lebih cocok pakai SSD storage-nya. Keempat, SSD itu lebih hening. Kalau hard disk, cakramnya muter, jadi pasti bakalan ada suaranya. Dan hal ini jadi penting kalau pekerjaan kamu tuh di bidang yang sensitif sama suara. Kayak musisi, sound engineer, atau mungkin YouTuber yang udah pro banget. Yang pas lagi isi suara atau voice over gitu harus benar-benar hening. Nah, fix ini wajib pakai SSD di dalam komputer dengan sistem pendingin yang super hening juga. Yang kelima, SSD itu punya konsumsi daya yang lebih rendah. Kalau kamu pakai PC atau komputer gede di rumah, mungkin poin ini tuh nggak terlalu penting ya. Tapi kalau kamu suka pakai laptop yang kecil dan tipis, jadinya kapasitas baterainya nggak bisa gede-gede amat. Hal ini jadinya penting banget. Karena di kondisi idle, konsumsi daya SSD M.2 NVMe ini tuh hanya 1/10 dari konsumsi dayanya hard disk biasa. 1/10, men. Sedangkan di kondisi full write, kurang lebih ya 1/3-nya hard disk lah konsumsi daya dari sebuah SSD tersebut. Tapi bang, katanya teknologi SSD tuh nggak tahan lama ya? Ada batas umurnya gitu? Kalau SSD generasi awal mungkin iya ya, karena setiap aktivitas tulis dan hapus di SSD-nya tuh bakal ngurangin umur SSD dengan relatif lebih signifikan dibandingkan SSD zaman sekarang yang generasi lebih baru. Biasanya diukur dengan terabyte return rating atau TBW rating. Tapi zaman sekarang tuh udah pakai yang namanya trim comment teknologi yang bisa ngoptimalin siklus tulis hapus di SSD kita dengan jauh lebih baik dibandingkan dulu. Jadi intinya nggak usah khawatirin umur SSD M.2 NVMe-nya lah. Apalagi dari merek Western Digital kayak yang saya ini. Yang istilahnya tuh lebih terjamin lah. Pengalamannya di dunia permemorian tuh, wah udah kenyang banget pastinya. Garansinya aja sampai 5 tahun men, pede banget. Mungkin duluan motherboard atau komponen lain yang rusak kali ya, sebelum SSD-nya.
Hanya pastiin aja sebelum pasang SSD M.2 NVMe ini di laptop atau PC kamu tuh cek dulu ada slot PCI Express kayak gininya nggak. Soalnya nggak semua punya loh. So, selamat tinggal harddisk? Ya, enggak dong ya. Karena harddisk adalah media penyimpanan yang paling murah saat ini. Jadinya tetap saya andelin buat nyimpen file-file lama saya. Kalau semuanya SSD mah, ya sultan dong ya. Jadinya yang saya simpen di SSD itu hanya 3 aja. Yang pertama jelas Windows, biar proses booting komputer kita tuh jadi cepet banget. Terus kerjaan-kerjaan saya yang lagi dalam proses editing, kalau kerjaannya udah beres, file-filenya langsung saya oper ke harddisk biasa. Sama satu lagi game-game yang lagi saya mainin. Udah, itu doang. So ya untuk zaman sekarang ini peran SSD terutama yang udah bertipe M.2 NVMe kayak gini tuh dirasa sangat penting ya, karena bisa bikin workflow berkomputer kita tuh signifikan lebih nyaman. Gaming juga lebih enak karena proses loadingnya tuh lebih lancar pastinya. Jadi kalau kalian belum coba, silahkan coba. Karena ya secepat apapun prosesor kamu, secepat apapun GPU kamu, tapi tanpa dibarengin sama kecepatan storage yang baik, experience ber-PC kamu tuh bakal kurang maksimal lah. Kecepatannya bakal tersendat di storage-nya. Jadi ya saran dari saya sih, sisihkan budget buat upgrade storage juga lah. Cari yang lebih cepat walaupun kapasitasnya kecil-kecil dulu. 256 atau 512 itu udah cukup lah buat awal-awal, buat isi Windows atau game-game yang lagi kamu mainin. Cobain deh, dijamin kerasa banget bedanya. Oke? Thanks for watching, mungkin itu aja ulasannya. Nico out, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.